الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mentaati segala perintahnya dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak di akhir hidup kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan dalam kondisi beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala melihat indahnya alam ini dengan aneka warna. Telinga kita pun didesain oleh Allah Subhanahu wa taala senang akan suara yang berwarna. Telinga kita tidak suka dengan suara yang monoton. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata bukan hanya mata dan telinga kita, tetapi hidup kita pun sesungguhnya didesain oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan warna. Kita akan mengarungi hidup yang berbeda dari hari ke hari, yang berwarna, senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, bahagia, menderita, lapang, sempit, sehat, sakit, semua akan menjadi warna hidup kita. Dan semua warna ini akan terus berlangsung sampai akhirnya. Dan di antara warna yang akan kita rasakan, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita akan mengalami warna hidup yang mencekam. Takut oleh apa saja? Takut oleh cuaca, takut oleh binatang, takut oleh manusia, takut ditagih hutang, takut tidak punya uang. Pokoknya akan ada saat di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala tertekan. Hati ini terkuras, tegang, was-was, dan itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tenang datang dari Allah, cemas pun Allah yang mengucapkan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kita juga akan mengalami kekurangan makanan, harta, jiwa, sarana, prasarana, buah-buahan. Tapi di akhir ayat ini menyebutkan وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan kegembiraan, kabar bahagia itu justru prosesinya lewat warna tadi. Warna yang mencekam, warna kekurangan makanan, warna kekurangan harta, warna kematian, sakit. Wa basyir sabirin. Allah yang Maha tahu perilaku seorang hambanya akan menggembirakan kepada siapa? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu yang ketika diberikan cobaan itu datang, lisannya mengungkapkan isi hatinya, inna lillah, kami semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Hadirin, dua kata kunci yang bisa membuat hidup kita bahagia. Yang pertama, tidak pernah merasa memiliki secara mutlak, karena semuanya hanyalah milik Allah. Yang kedua, tidak punya tempat bergantung untuk mengembalikan segalanya kecuali hanya kepada Allah. Barang siapa yang berpegang kepada dua hal ini, kita tidak punya apa-apa hadirin. Tubuh
bukan milik kita, baju bukan milik kita, kita tidak punya apa-apa. Lahir tidak bawa apa-apa dan mati hanya membawa kain kafan. Semua cuma titipan, semua hanya aksesoris titipan, bukan milik kita. Semua adalah milik Allah. Diberi, ditahan, diambil suka-suka yang punya. Beratnya kita menghadapi cobaan hadirin karena merasa milik kita. Beratnya kita bersedekah karena merasa uang itu uang kita. Tapi kalau kita sudah sadari uang ini milik Allah, dinafkahkan di jalan Allah, kembali ke kita dalam bentuk pahala, penolak bala, kemudahan urusan kita, bahkan limpahan ganda, ringan kita menafkahkannya. Semua urusan itu menjadi berat hadirin ketika kita merasa memiliki. Kemudian yang kedua, tidak ada tempat kembali selain Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Kenapa? Karena memang semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala yang ada di langit maupun di bumi. Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang menguasai, Allah yang menggenggam. Apapun yang kita inginkan hadirin, pasti itu milik Allah. Apapun yang kita takuti, itu juga dalam kekuasaan Allah. Yang kita inginkan tidak bisa datang tanpa izin Allah, dan yang kita takuti tidak bisa mencelakakan tanpa izin Allah. Semuanya dalam genggaman Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berhasil kita yakin seperti itu. Mantap keyakinan kita kepada Allah. Tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Tidak akan ada yang terambil walau sebutir nasi tanpa izin Allah. Yakin bulat dan disempurnakan dengan ibadah yang sempurna. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan kasih sayang Allah dan hidup yang senantiasa dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, permasalahan hidup kita kuncinya tadi dua. Satu, merasa memiliki secara mutlak, ini milik saya, itu hasil jerih payah saya. Kemudian yang kedua, punya tempat kembali selain Allah. Ini yang bahaya. Kalau kita yakin semua cuma titipan, jadi ringan. Perumpamaan yang sangat sering dibahas, lihatlah tukang parkir. Walaupun mobil motor yang diparkir amat banyak, dia tidak menjadi sombong. Walaupun mobil motornya berganti-ganti tiap saat, dia tidak menjadi ujub. Diambil sampai habis pun, dia tidak sakit hati. Apa sebab? Titipan. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita latih melihat segala-galanya hanya titipan. Dan tergantung penitipnya. Kadang dititipkan, kadang diambil, dan semua ini telah menjadi kudrah dan irada Allah, dan Allah akan berbuat apa yang Dia kehendaki, dan kita tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, kita akan ditanya tentang sikap kita menyikapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dibagi, nanti ditahan. Namanya rezeki tidak harus selalu identik dengan uang. Kita diberi sehat juga sudah rezeki. Kita tahu hadirin sekalian, sekali kita diberi penyakit, keluar uang jutaan, bahkan lebih, maka sehat sudah lebih dari uang. Maka orang yang yakin kepada Allah hadirin sekalian, setiap kejadian semua hanya titipan. Rumah titipan, harta titipan. Sekarang ada anak sakit, mobil dan motor dijual. Memang sudah rezeki rumah sakit hadirin. Mereka juga hamba Allah. Mereka memerlukan makanan rezeki dari Allah. Maka mobil atau motor yang ada di tempat kita dijual. Uangnya dibayarkan. Rela, tidak usah diungkit-ungkit. Karena memang sudah waktunya. Memangnya semua harta yang kita miliki harus tetap pada kita. Tidak. Sekarang kita tidak ada. Belum tentu besok lusa kita tidak ada. Dulu waktu ketika kita lahir tidak bawa apa-apa, dan sekarang akhirnya kita punya. Kemudian
Kemudian jabatan hadirin. Jabatan itu hanya perpindahan saja. Orang yang berat dengan jabatan itu adalah pecinta dunia. Padahal jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tidak identik dengan jabatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bersiap dengan hidup yang penuh dengan warna-warni.